Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Smart Student, how are you today? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi kedua yaitu teks cerita sejarah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Let's pray. Sebelum kita mengetahui pengertian teks cerita sejarah, lebih baik kita memahami pengertian sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang mewariskan secara turun-temurun. Pengertian teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri dan mitos kedatangan sebuah agama. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masalah. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, isi berupa fakta. Selanjutnya, fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Artinya, teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai sarana rekreasi kepada pembaca. Pembaca dapat terhibur dengan membaca rangkaian cerita teks cerita sejarah. Fungsi yang kedua adalah fungsi inspiratif. Teks cerita sejarah memberikan inspirasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kepada pembaca. Inspirasi didapat dengan cara menyimpulkan amanat dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, fungsi instruktif. Teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi edukatif. Teks cerita sejarah dapat digunakan untuk memberi pelajaran hidup bagi manusia. Pembaca mengambil teladan dari perilaku atau watak tokoh dalam teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Dalam tokoh teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu pula latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja penulisannya dibumbui unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita tersebut menarik untuk dibaca. Contoh teks cerita sejarah ini adalah Diponegoro Menggagas Ratu Adil, karya Remi Silado. Jenis teks cerita sejarah yang kedua adalah
teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta sejarah. Jadi, peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam rangka fiksi dengan tokoh cerita imajinatif. Contoh teks cerita sejarah fiksi adalah Lingkar Tanah, Lingkar Air, karya Ahmad Tohari. Teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama tokoh utama. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita sejarah. Yang kedua, rangkaian peristiwa berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Tahap ini ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita sejarah terhadap konflik. Struktur teks cerita sejarah yang ketiga adalah komplikasi atau puncak konflik. Pada saat inilah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Yang keempat, resolusi atau penyelesaian, yaitu suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Dan yang kelima, koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Pengarang menyuarakan pesan moral sebagai tanggapan terhadap konflik. Koda berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik pembaca di dalam teks cerita sejarah. Kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, keterangan. Fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Dalam teks cerita sejarah, keterangan mempertegas tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Kebahasaan teks cerita sejarah yang kedua adalah bahasa kias. Bahasa kias ini terbagi menjadi dua, yaitu makna simbolik dan ungkapan. Untuk contoh makna simbolik, misalnya kata sengsara menyimbolkan suasana yang buruk. Sedangkan contoh ungkapan, misalnya ungkapan omong kosong bermakna bualan atau perkataan yang belum tentu kebenarannya. Kebahasaan teks cerita sejarah yang ketiga adalah majas. Majas ini terbagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan yang terdiri dari majas personifikasi, metafora, dan hiperbola. Yang kedua, majas sindiran yang terdiri dari majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Yang ketiga, majas penegasan yang terdiri dari majas pleonasme dan majas repetisi. Yang keempat, majas pertentangan yang terdiri dari majas antitesis dan majas paradoks. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah.
ada 5. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Yang kedua, nilai religius. Nilai religius berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan berkaitan dengan nilai perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Dan yang kelima, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Menulis teks cerita sejarah pribadi. Ada 5 tahapan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema yang diangkat di dalam teks cerita sejarah tentu saja harus berkaitan dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Tahap yang kedua adalah menentukan pusat pengisahan. Pusat pengisahan disebut juga sebagai sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis dalam menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian sudut pandang orang yang ketiga menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama orang. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menentukan penokohan. Di dalam cerita, penggambaran tokoh menggunakan 2 metode, yaitu metode analitik dan dramatik. Metode analitik, pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya, penyayang, rendah hati, sombong, keras kepala. Kemudian, metode dramatik. Yang keempat, menentukan latar atau setting. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima, menyajikan teks cerita sejarah dengan alur yang menarik. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ada 5 tahap. Yang pertama, tahap penyituasian. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Yang ketiga, tahap peningkatan konflik. Yang keempat, tahap klimaks. Dan yang kelima, tahap penyelesaian. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan. Dibaca lagi berulang sampai benar-benar paham ya.